dialog-dialog dengan makhluk-makhluk gaib. Dan kita yakini dialog dengan makhluk gaib itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sebuah kebenaran. Nggak bisa sama sekali. Dan itu yang sedang saya coba ajarkan, termasuk dialog-dialog saya dengan Ki Jarod gitu, atau dengan mediator-mediator yang biasa memang saya suka saya tayangkan. Tetapi ketika cerita itu merambah kepada akidah, mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Nah, tentang tokoh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ini masih kabur sekali. Saya nggak tahu asal usulnya itu dari mana, ada di kitab mana cerita ini gitu. Apalagi mitos-mitos yang beredar, karena saya tetap meyakini bahwa ini semua adalah mitos di luar dari kebenaran lah begitu. Mitos yang sengaja diberikan, yang sengaja disebarluaskan gitu. Jadi saya juga nggak tahu asal usul tentang sejarah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana gitu. Yang sementara ini yang bisa saya pahami dan bisa saya dapati semua lantaran komunikasi dengan sesosok makhluk jin gitu. Sementara ini seperti itu. Makanya sahabat syiar, jikalau ada sandaran yang baku baik dari kitab-kitab zaman dulu tentang cerita tokoh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, coba berikan kepada kami ya, komentar ada di kitab ini Pak Hakim gitu. Saya akan telaah itu dan saya akan coba ambil sebuah kesimpulan tentang cerita itu gitu loh. Karena sementara ini informasi yang kami dapati itu bahwasanya cerita tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu akibat dialog-dialog dengan makhluk-makhluk gaib, dan kita yakini dialog dengan makhluk gaib itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sebuah kebenaran. Nggak bisa sama sekali. Dan itu yang sedang saya coba ajarkan, termasuk dialog-dialog saya dengan Ki Jarod gitu, atau dengan mediator-mediator yang biasa memang saya suka saya tayangkan. Tetap sandaran kita ketika ada informasi dari gaib itu mencari data-data yang memang ditinggalkan oleh para orang tua dulu kita. Apalagi mitos tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu sudah masuk, sudah merambah kepada konsep akidah dalam ajaran Islam. Ini yang harus diwaspadai. Sebenarnya bukan ceritanya, tetapi karena ini konteksnya kepada akidah, akidahnya ini yang perlu kita selamatkan. Kalau ceritanya mah bebas, ini mau cerita kayak gimana. Bahkan kalau kita lihat sejarah lah, sejarah Indonesia, kerajaan-kerajaan Indonesia, mau Majapahit, mau Pajajaran, mau Tarumanegara, masing-masing sejarawan memiliki versi yang berbeda-beda, dan itu sah-sah saja, nggak masalah, karena nggak menyangkut akidah. Itu hanya dongeng, hanya cerita yang mereka coba telah dari berdasarkan peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan. Kadang mereka berbeda pendapat dan itu wajar, dan itulah keluasan ilmu di Indonesia, budaya Indonesia yang ditinggalkan para leluhur kita. Tetapi ketika cerita itu merambah kepada akidah, mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang perlu diluruskan. Makanya dalam cerita Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ini kita ingin bahas berdasarkan apa? Kalau berdasarkan Islam, itulah yang saya jelaskan. Kalau Anda ingin penjelasan sesuai dengan konteks, misalnya taruhlah ajaran Hindu, ajaran Buddha, saya angkat tangan. Karena itu bukan bidang saya dan bukan halaman saya atau wilayah saya. Saya nggak akan menjelaskan berdasarkan itu. Atau kita mau berdialog berdasarkan Islam kejawen misalnya. Nah, itu terserah. Saya nggak bisa itu. Itu bukan ranah saya. Jadi kalau Anda misalnya memahami, mendalami Islam secara kejawaan atau Islam kejawen, saya nggak akan gubris, nggak akan mencoba untuk menyalahkan Anda. Silakan kalau Anda memang memiliki pendapat kejawen seperti itu. Saya hanya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya yang seiman dan seakidah, agar mereka tidak serta-merta meyakini akidah-akidah dari keyakinan agama lain, termasuk agama
kejawen begitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Makanya saya mencoba untuk memberikan satu wawasan kepada saudara-saudara saya tentang cerita Sang Hyang Nur Cahya Nirwana.